Ahok sudah tamat. Begitulah pernyataan para lawan Ahok. Prabowo Sunirman, anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, syukuran. Selamat, Ahok di penjara. Begitu bunyi tulisan yang ditaruh di atas meja. Ada nasi tumpeng. Kesimpulan bahwa ketika Ahok di penjara, ia tamat. Sepintas lalu ada benarnya. Terlalu banyak fakta yang mendukung kesimpulan itu. Ahok tamat ketika ia kalah di Pilkada DKI oleh Anies Baswedan. Ahok tamat ketika ia divonis 2 tahun penjara. Namanya juga sudah masuk ke dalam jurang. Ia disebut sebagai terpidana dan penista agama. Ahok tamat karena ia berhasil dari double minoritas, Kristen dan Tionghoa, dan tidak mungkin bertarung di negeri yang mayoritas Muslim. Ahok tamat karena ia sudah tidak dibela Jokowi yang lemah dan tunduk pada tekanan demo. Ketika Ahok dipandang sudah tamat dan bahkan sudah mati, Amin Rais bersorak, A'agim bersujud syukur, Liu Sungkarisma telanjang, Rizik umroh alias kabur, Prabowo mimpi kursi RI 1, Fadlizon menari, dan Fahri Hamzah ketuk-ketuk palu. Ahmad Dhani bernyanyi, Lulung bersiul-siul di Tanah Abang, dan M. Taufik sibuk mencium aroma sedap APBD DKI. Apakah benar Ahok telah tamat? Selang 2 hari setelah Ahok divonis 2 tahun oleh kelima hakim, di antaranya ditengarai adalah fans HTI. Ahok ternyata dia tamat. Ahok tidak tamat. Di penjara Cipinang nama Ahok terus berkibar. Di Makobrimob nama Ahok berkumandang. Cahaya lilin Ahok di Tugu Proklamasi kemarin malam menyinari pekatnya malam. Nama Ahok berkumandang di seantero negeri, mulai dari Batam, Nias, Yogyakarta, Manado, Semarang, NTT, entah di mana lagi. Di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Australia, Inggris hingga di PBB, nama Ahok semakin berkibar. Tak kurang parlemen Belanda meminta menteri luar negeri mereka untuk membawa kasus ke badan PBB dan Uni Eropa. Apa yang terjadi ke depan, kita tidak bisa memprediksi. Fakta, pada acara perayaan lilin di Tugu Proklamasi kemarin, ada doa-doa yang dilantunkan oleh beberapa pemuka agama berbeda. Dari Islam ada Gus Nuril, seorang pendekar sekaligus ulama. Ada banyak tokoh lintas agama yang siap menjamin Ahok di penjara. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan agama kepercayaan pun datang, berbaur menjadi satu dalam kata cinta akan kebenaran. Siapa yang menggerakkan mereka semua? Jelas ada tangan Tuhan yang menyatukan mereka. Saya merinding melihat nyala lilin yang membentuk lautan cahaya kedamaian di Tugu Proklamasi itu. Mereka yang datang dari jauh tidak dibayar. Mereka berkumpul di titik yang sama, berjuang melawan pemerkosaan ketidakadilan putusan hakim. Nama Ahok pun terus bergemuruh. Ketika Ahok di penjara, ternyata Ahok tidak tamat. Berbeda dengan para terpidana lainnya, Ahok justru semakin berkibar. Sejak ia kalah pilkada, nama Ahok beriak mewangi di antara bunga-bunga dahsyat di balai kota. Namanya terukir indah ketika ia bersama Jarod berhasil menyabut rekor muri sebagai peraih parade bunga terpanjang di Indonesia. Jika melihat jejak Ahok di dalam karir politiknya, maka salah besar jika Ahok dikatakan sudah tamat atau mati. Ketika Ahok kalah di Pilgub Bangka Belitung, karir politik Ahok bersinar di DPR Senayan. Ketika ia menjadi cagup Jokowi, namanya terus berkumandang. Saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, nama Ahok merasuk sepelosok ke Jakarta. Ketika Ahok kalah pilkada DKI oleh Dentuman Sara,
Lalu divonis penjara 2 tahun, pelosok Indonesia bangkit meneriakkan namanya. Para pendukung Ahok mulai daripada bermunculan, nama Ahok yang dikira sudah tamat malah justru semakin meroket. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sekarang Ahok mulai menjelma sebagai simbol penegakan NKRI, simbol kebinekaan, simbol perlawanan. Ahok berubah menjadi simbol perlawanan intoleransi, simbol gerakan keadilan, simbol sosok yang dizalimi oleh gerakan radikalisme berbaju agama. Ahok kini dengan cepat mengubah dirinya dari terpidana menjadi simbol perjuangan cita-cita proklamasi calon pemimpin 250 juta rakyat Indonesia yang beragam suku, bahasa, dan agama di masa depan. Jelas Ahok di penjara bukanlah akhir daripada karir Ahok. 2 tahun di penjara dipotong remisi dan hanya wajib menjalani hukuman 2/3. Maka Ahok akan dengan cepat bebas. Itu pun kalau bandingnya ditolak. Kalau ia dihukum lebih ringan lagi oleh pengadilan yang lebih tinggi, maka Ahok lebih cepat keluar penjara. Ketika Ahok keluar penjara, Ahok akan menjadi simbol utama sebuah gerakan politik, yaitu kemanusiaan, persamaan hak, dan keadilan. Sebuah simbol pergerakan politik yang sangat tinggi. Ada potensi Ahok berubah dari zero to hero. Simbol-simbol perlawanan Ahok lewat pendukung fanatiknya terbukti tidak terhenti pada vonis 9 Mei 2017 lalu. Saya yakin ke depan nama Ahok akan terus menjadi bingkai perlawanan kepada kaum intoleransi, kaum radikalis. Ahok akan menjadi sosok pejuang pencari keadilan, pencari kebenaran. Ahok yang terbukti dizalimi menjadi tumbal politik kotor akan menjadi bibit di berbagai penjuru di Indonesia yang menginginkan Ahok sebagai pemimpin baru ke depan. Vonis 2 tahun kepada Ahok terlihat menjadi momentum titik balik perlawanan Ahok. Vonis 2 tahun itu justru menempatkan Ahok memiliki momentum untuk menyamakan dirinya dengan Nelson Mandela, pejuang yang mencari kebenaran dan keadilan di tanah kelahirannya yang diskriminatif. Dan itulah mulai terlihat sejak Mei lalu. Nama Ahok terus bergemuruh. Ia tidak tamat, ia tidak mati. Idenya membangun negeri ini terus tumbuh di benak setiap orang, di benak banyak orang. Salam spesial buat Asharuh Lahagu.